Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 3 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusantara. Di dalam video ini kami akan memaparkan tentang vaksin HPV. Jadi kami harap setelah menonton video ini, kalian mampu mengetahui apa itu jenis-jenis vaksin HPV, tujuan dan manfaatnya, jadwal vaksin HPV, sasaran vaksin HPV, dan juga reaksi setelah vaksin HPV ini. Oke, kita masuk pada pengertian dari HPV. Jadi, human papillomavirus atau HPV adalah virus yang menyebabkan kutil kelamin dan kanker yang penyebarannya bisa terjadi lewat aktivitas seks. HPV dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. Vaksin HPV adalah vaksin yang untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus HPV. Vaksin HPV ini mengandung obat yang berisi protein HPV atau cangkang HPV yang dapat merangsang pembentukan antibodi dan dapat mematikan kuman atau virus penyebab penyakit yang tidak mengandung DNA atau HPV. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis vaksin HPV. Jenis-jenis vaksin HPV itu ada dua. Yang pertama itu vaksin bivalen. Vaksin bivalen dapat mencegah infeksi HPV tipe 16 dan 18 yang diketahui menyebabkan hampir 70% kanker serviks. Vaksinasi ini diberikan dalam bentuk suntikan sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan ke-0 dan diberikan pada bulan pertama serta bulan ke-6 sehingga mencegah kanker serviks. Yang kedua itu vaksin quadrivalen. Vaksin HPV quadrivalen ini selain dapat mencegah kanker serviks, bisa mencegah infeksi HPV tipe 6 dan 11 yang menyebabkan penyakit kuntil kemaluan atau kondiloma. Vaksin quadrivalen diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan ke-0 dan diberikan pada bulan kedua serta ke-6. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan dan manfaat dari vaksin HPV. Vaksinasi HPV diberikan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap infeksi virus HPV terutama yang dapat menyebabkan kanker serviks yaitu HPV tipe 16 dan 18. Vaksinasi HPV merupakan upaya pencegahan primer yang diharapkan akan menurunkan terjadinya infeksi HPV risiko tinggi, menurunkan kejadian karsinogenesis kanker serviks, dan pada akhirnya menurunkan kejadian kanker serviks virus. Selain mencegah kanker serviks, pemberian vaksin HPV juga membantu mencegah jenis kanker lain yang berisiko muncul akibat infeksi HPV, seperti kanker anal, kanker penis, serta penyakit kutil kelamin. Untuk vaksin HPV ada jadwalnya loh. Vaksinasi HPV cukup dilakukan 2 kali. Vaksin HPV 2 dosis dapat diberikan dalam waktu minimal 6 bulan pada usia 9 sampai 14 tahun, memberi imunitas yang sama baiknya dengan vaksin HPV 3 dosis yang diberikan pada usia lebih dari 15 tahun. Ini rekomendasi lama. Untuk vaksinasi 2 dosis dilakukan apabila dosis pertama diberikan pada usia 11 sampai 12 tahun. Vaksinasi 2 dosis dapat dimulai paling cepat pada usia 9 tahun hingga paling lambat sebelum usia 15 tahun. Vaksinasi 2 dosis diberikan dengan jadwal 0-6-12 bulan. Jarak dosis pertama dan dosis kedua paling minimal adalah 5 bulan. Apabila pasien mendapatkan suntikan lebih cepat dari 5 bulan, dosis ketiga tetap dibutuhkan. Vaksinasi 3 dosis tetap dilakukan apabila pasien mendapatkan dosis pertama pada usia lebih 15 tahun. Vaksinasi 3 dosis diberikan dengan jadwal 0, 1, 6 atau 0, 2, 6 bulan, sesuai dengan jenis vaksin yang digunakan. Apabila jadwal imunisasi HPV terlewatkan, dosis berikutnya dapat langsung diberikan tanpa harus mengulang dosis pertama. Jumlah dosis yang diberikan 2 atau 3 dosis tergantung pada usia yang diberikan dosis pertama. Jadi siapa saja nih sasaran vaksin HPV ini?
Sasaran vaksin HPV yaitu anak perempuan dan anak laki-laki, tetapi lebih difokuskan untuk anak perempuan yang berusia 9 tahun sampai 19 tahun, atau orang dewasa hingga umur 26 tahun atau belum pernah berhubungan seksual. Sedangkan pada laki-laki, vaksin HPV ini diperuntukkan untuk usia 12 tahun sampai 13 tahun hingga 21 tahun. Adalah reaksi yang terjadi setelah kita melakukan vaksin HPV. Reaksi yang pertama adalah gangguan pada lokasi penyuntikan berupa nyeri kemarahan dan pembengkakan. Yang kedua adalah kejadian stimulasi dan parestazia lokal pada lokasi penyuntikan, tapi sangat jarang terjadi. Yang ketiga adalah gangguan pada sistem saraf, di antaranya nyeri kepala dan pusing. Yang keempat adalah gangguan pada sistem pencernaan berupa mual, muntah, diare, dan sakit pada perut. Kemudian yang kelima adalah gangguan pada kulit dan jaringan suku berupa gatal, ruam kulit, dan uriktaria. Kemudian yang keenam adalah gangguan pada sistem otot, rangka, dan jaringan ikat, di antaranya mialgia dan artalgia. Gejala infeksi yang terjadi juga di antaranya adalah demam dan infeksi saluran pernapasan bagian atas, tapi sangat jarang terjadi juga. Tapi tenang saja, reaksi-reaksi dari vaksin HPV ini tergolong masih cukup aman kok. Jadi sampai di sini bagaimana nih? Pasti paham ya tentang vaksin HPV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai vaksin HPV. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan Jangan lupa vaksin HPV ya. I know